蓝冰，他们的事情让他们解决。Halo semuanya, selamat datang di Sorry Review. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan seri Stellar Transformation season keempat. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas penyerangan terhadap dinasti Zulong untuk merebut lukisan pemecah langit. Dalam peristiwa itu, keponakan Shinju meninggal yang membuatnya harus memprovokasi faksi Xingxi dan klan iblis. Namun kita belum tahu pasti siapa sebenarnya yang melakukan itu. Namun Shinju mencurigai bahwa itu adalah perbuatan faksi Xingxi, dan pada akhir bagian sebelumnya, Shinju menyerang istana Lianyu dan klan iblis yang mengira itu adalah perbuatan faksi Xingxi segera melakukan serangan besar pada faksi Xingxi. Dari sinilah part 6 dimulai. Sesampainya di sana, Wukong Yu yang sudah sangat kesal langsung melancarkan serangannya dan pertarungan pun tak terhindari. Setelah beberapa saat adu kekuatan, Ming Liang yang merasa tujuan utama mereka ada lukisan itu, dia mengatakan meskipun lukisan milik Pavilion Bintang sudah direbut olehnya, namun aliran iblis juga memiliki lukisan pecah langit. Ia merasa klan iblis ini tidak puas dan serakah. Meskipun begitu, faksi Xingxi tidak akan takut sama sekali pada klan iblis. Wukong Yu mengatakan dia memang serakah dan sombong, dan merasa Ming Liang ini terlalu banyak omong kosong. Mendengarkan itu, jelas membuat Ming Liang kembali menyerangnya. Wukong Yu juga tidak tinggal diam dengan serangan itu. Pertempuran pun dilanjutkan.咱们有咱们的事做，蓝冰，他们的事情让他们解决。是挡住血云，都别乱。 Ming Shan yang ingin membantu muridnya pun malah membuat pramuridnya terkena serangannya sendiri. Dalam pertempuran ini, klan iblis lebih sedikit unggul. Melihat pramuridnya yang banyak menjadi korban, Ming Liang pun mengatakan jika pertempuran akan terus dilanjutkan, maka kedua belah pihak akan mati bersama. Bahkan mereka ini akan mengalami kerugian besar. Namun Wukong Yu tidak peduli akan hal itu, bahwa klan iblis darahnya membunuh untuk membuktikan mereka tidak takut sama sekali pada kematian. Ming Liang mengatakan pantas saja para senior di dunia immortal berulang kali menekankan untuk melenyapkan iblis dan setan, karena mereka ini hanya akan membuat kekacauan. Wukong Yu menganggap meskipun faksi Xingxi dikenal terkuat di aliran immortal, namun jika Ziyang, Lan Yang, dan faksi besar lainnya bersatu, mereka akan lebih kuat dari faksi Xingxi. Apalagi mereka juga memiliki pemula dan praktisi lepas sebagai kekuatan faksi. Perang immortal dan iblis kali ini bertujuan untuk melemahkan faksi Xingxi dan menyingkirkan gangguan lainnya. Dan setelah itu, mungkin saja Wukong Yu ini dapat menyatukan semua praktisi yang berada di Benua Tenglong. Mengapa Ming Liang ini tidak berterima kasih pada dirinya? Ming Liang menganggap ini adalah sebuah fitnah, alirannya ini adalah pemimpin aliran kebenaran. Namun menurut Wukong Yu, mereka ini hanya memanfaatkan faksi lainnya dan bersembunyi di belakang mereka, kemudian menyerang pada saat memiliki kesempatan. Mendengarkan perkataan Wukong Yu itu, alih-alih mencari jalan keluar, Ming Liang justru melanjutkan penyerangannya. Begitu juga dengan Wukong Yu yang tidak ingin meninggoy di tangan Ming Liang.空穴魔两派不过同归于尽，元气大。你是不是没搞清楚？我以杀正道，他们死就强调要降妖除魔，你们，明两派若联合起来，以你们也自成一方势力。哎，你不感谢我，你血口喷人！我情绪到现在为止，死的都是其他众门人，只躲在后面偷袭。看魔道可不在乎。 Melihat pihaknya yang semakin terpojok, Ming Liang meminta para praktisi untuk mundur ke dalam formasi ilusi 10 esensi.
Lan Bing mengatakan Wukongyu sempat mengatakan beberapa master telah memprovokasi di istana Lian Yu. Itu sebabnya terjadi pertarungan pada hari ini. Namun Ming Liang meminta ketua Su Yuyang dan Lan Bing untuk tidak mendengarkan omong kosong dari Wukongyu. Su Yuyang merasa meskipun klan iblis darah ini membunuh untuk meningkatkan kultivasinya, tentu saja mereka ini tidak percaya dengan perkataannya. Hanya saja iblis jahat itu tiba-tiba menyerang faksi Xingxi. Dia merasa bukan hanya untuk membunuh ataupun melampiaskan amarah mereka, namun tujuan utama mereka adalah lukisan pemecah langit. Karena tujuan mereka jelas, yaitu merebut lukisan pemecah langit dari Ming Liang yang menyimpan lukisan itu. Su Yuyang menyarankan untuk memindahkan lukisan pemecah langit untuk berjaga-jaga terhadap trik licik aliran iblis. Ming Liang membenarkan itu dan meminta sanksi untuk menyembunyikan lukisan itu, karena lukisan pemecah langit sudah tidak aman pada dirinya. Dan masalah ini hanya mereka berempat yang mengetahuinya. Saat klan iblis sedang sibuk mencari cara untuk menghancurkan formasi itu, Xin berpindah ke Xinyu dan yang lainnya, yang mana mereka ini sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Di sini Xinyu mengaku dirinya sebagai Master Tianhuo dan saat itu juga dia menyerang istana Lian Yu menggunakan api langitnya. Melihat serangan itu pun, para murid klan iblis melakukan perlawanan. Tentu saja mereka ini bukanlah lawan Xinyu dan yang lainnya. Karena perbedaan kekuatan yang besar, orang-orang di sana mudah dikalahkan. Salah satu penjaga di sana menghubungi Wukongyu untuk meminta bantuan bahwa mereka ini sedang diserang. Wukongyu mengira ini adalah rencana dari Ming Liang dan segera menuju istana Lian Yu untuk memeriksanya. Tidak begitu lama melihat kedatangan Wukongyu, Xinyu meminta yang lainnya untuk segera mundur dan masuk ke dalam mesin immortal milik Xinyu. Mereka tidak perlu khawatir karena Xinyu ini dapat meninggalkan medan pertempuran kapan saja. Saat itu juga, tanpa basa-basi, Wukongyu langsung menyerang Xinyu. Melihat Xinyu yang menggunakan energi mortal pedang membuat Wukongyu sangat terkejut. Dia tidak menyangka di Budan Tenglong masih ada yang memiliki immortal pedang. Sedikit info, di sini Wukongyu belum mengetahui bahwa yang di hadapannya ini adalah Xinyu. Saat itu Xinyu menyerangnya, namun serangannya itu dapat ditahan dengan mudah oleh Wukongyu. Wukongyu mengatakan mampu berlatih ilmu immortal pedang, seharusnya Xinyu ini tidak terlalu bodoh. Dia penasaran apa yang sudah ditawarkan Ming Liang pada dirinya, sampai membuatnya rela meninggoy. Saat itu juga Xinyu menyerangnya, Wukongyu lagi-lagi mampu menghindari serangannya.好处让你愿意来送死，能修剑仙一道，应该也你管不着。重力领域，Sayangnya di sini Xinyu harus terkena serangan dari Wukongyu yang membuatnya harus pergi dari sana. Wukongyu mencoba melacak keberadaan Xinyu, namun dia tidak dapat menemukannya. Setelah itu dia menanyakan lukisan pemecah langit pada bawahannya.
Sebelumnya, Wukong Yu meminta bawahannya untuk menyimpan lukisan itu untuk menghindari kemungkinan Ming Liang bisa saja merebut lukisan itu. Karena identitasnya yang sudah terbongkar, Wukong Yu memilih untuk menyimpan lukisan itu dengan sendiri. Wukong Yu meminta para bawahannya yang ada di sana untuk mencari keberadaan dari Master Tian Huo alias Xin Yu. Xin berpindah ke Mingshan Immortal milik Xin Yu, yang mana dia melarikan diri ke sana karena luka yang diterimanya cukup serius. Untung saja ada batu air mata meteor yang menyembuhkan lukanya secara instan. Xin Yu memuji kekuatan Wukong Yu, pantas saja dia itu disebut Raja Iblis. Mungkin dia sendiri sudah mampu menghabisi mereka semua. Hou Fei sempat emosi melihat Xin Yu yang terluka. Namun Xin Yu meminta agar mereka memulihkan luka terlebih dahulu, karena tidak mungkin melawan Wukong Yu saat kondisi mereka seperti ini. Hou Fei masih tidak terima dijelaskan oleh Xin Yu bahwa ini ada risiko yang harus diambil untuk menjalankan sebuah rencana. Xin Yu yakin jika para immortal di faksi Xingxi akan mengetahui Wukong Yu meninggalkan pertempuran. Dan saat hari mulai gelap, mereka akan melanjutkan rencana berikutnya. Namun Xin Yu minta mereka harus beristirahat terlebih dahulu, sedangkan Xin Yu sendiri akan bermeditasi. Xin Yu menghubungi senior Zong untuk mengetahuinya mengenai harta immortal lukisan pencak langit. Song Ju mengatakan ini hanyalah masalah kecil, serahkan saja pada dirinya. Tidak begitu lama, Feng Tian juga menghubungi Song Ju mengenai keberadaan lukisan pemecah langit. Song Ju ini merupakan setan dengan 12 kesengsaraan, kurang lebih seperti Feng Tian yang sama-sama merupakan binatang ilahi tingkat super. Dengan kuatannya itu, Feng Tian meminta Song Ju untuk bekerja sama dengan dirinya. Dengan satu syarat, mereka ini tidak boleh saling membunuh pada saat berada di alam Niang. 有个关于八岐玄仙藏宝之处的消息。前一小友告诉我逆阳镜这样的机密，吩咐暴乱星号。宗道主可知先？他们打不打，跟我有什么关系？有，元神更与我相同，既是难得将消息告诉你，只有一个要点。 Xin berpindah ke faksi Xingxi, yang mana Sang Xi menduga para iblis sudah tidak menyerang karena Wukong Yu sudah pergi dari sana. Jadi mereka ini tidak mampu menyerang lagi. Ming Shan menduga ini hanyalah trik aliran iblis. Sang Xi mengatakan mungkin saja ada sesuatu terjadi pada mereka. Bagaimanapun juga, Wukong Yu sempat mengatakan seorang telah menyerang istana Lian Yu. Ming Shan masih tidak percaya, namun Lang Bing mengatakan perkataan dari Sang Xi juga masuk akal. Mungkin ada murid master dari faksi besar menyerang dan menyelamatkan sekutu untuk membantu divisi immortal faksi Xingxi. Ming Liang juga mulai percaya. Bagaimanapun juga, aliran immortal mereka ini memiliki warisan mendalam. Karena ini adalah kesempatan untuk menyerang. Ming Liang meminta Su Yuyang dan Lan Bing bersama keluar dari formasi untuk memastikan dugaan mereka. Ternyata benar saja, Wukong Yu tidak berada di sana. Saat itu juga mereka melancarkan serangan mereka. Di tempat lain, Wukong Yu yang masih sangat kesal masih mencari keberadaan dari Xin Yu. Saat itu juga ia dihubungi oleh Lian Yu jika mereka sedang diserang, dan mereka ini sudah tidak dapat bertahan lagi. Mendengarkan itu, Wukong Yu segera menuju ke sana dan minta mereka untuk bertahan. Tidak begitu lama sampailah Wukong Yu yang langsung menghentikan Ming Liang. Ming Liang, 没想到你如此阴险。 Dia mengatakan Ming Liang ini sangat licik karena sudah mengirim Master Tian Huo untuk menyerang istana Lian Yu. Di sini dia meminta mereka untuk bertarung 1 lawan 1 dan tidak perlu menggunakan trik licik seperti itu. Ming Liang sedikit mengejeknya dan meminta Wukong Yu untuk segera kembali. Jika tidak, dia ini akan bergabung dengan Master Tian Huo untuk menghancurkan aliran iblis. Saat itu juga Sang Xi datang memberitahu jika istana mereka sedang diserang oleh seseorang menggunakan api langit ungu, dan part 6 pun bersambung. Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.